Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 6? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bilangan yang lain. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Ayo coba tebak, bilangan apa ini namanya? Bilangan apakah ini? Ya, bilangan pecahan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Seperti yang kamu ketahui, ada 4 jenis pecahan di sini. Yang pertama ada pecahan biasa, contohnya apa yuk? 1/2 gitu, pecahan biasa. Ada lagi pecahan campuran. Kalau pecahan campuran, berarti ada bilangan cacah dan pecahan biasa. 2, 1/2. Ada lagi pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal 0,5. Dan yang terakhir adalah persen, 50%. Nah, untuk mengubah bentuk pecahan ini, kita mulai dengan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Simak baik-baik ya. Kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Perhatikan langkahnya baik-baik. Yang pertama adalah pembilang dibagi penyebut. Yang atas ini dibagi sama yang bawah. 8 bagi 3, berapa yang mendekati? Ya, berapa? 2, pintar. Perkalian 3 yang mendekati 8 itu adalah 2. Ya. Nah, penyebutnya tetap sama 3. Terus Pak, yang di atas diisi dengan apa Pak? Yang di atas ini nanti kamu isi dengan sisa. 3 kali 2 tadi berapa? 6. 6 biar sampai 8, sisanya berapa? 2. 2/3. Jadi ini adalah hasil bagi. Yang di atas adalah sisa, yang di bawah adalah penyebut yang sama. Bisa? Kita coba sekali lagi ya. Sekarang contoh yang kedua. 7 bagi 4. Ayo yang mendekati 4 kali berapa yang mendekati 7 hasilnya? 1, pintar. Hasil tulis ini 1. Penyebut tetap sama, pindah penyebutnya ke sini. Pintar ya. 4 kali 1 dari berapa? 4. Sisanya taruh atas. Dari 4 ke 7 berapa? 3. Pintar. Ini adalah hasil. Yang ini adalah sisa. Sekali lagi ya. 20/6. Hasil, sisa, penyebut sama. Oke, 20 bagi 6 yang mendekati. 6 kali berapa? Kali 3, pintar. Penyebutnya sama, 6. Sisanya berapa? Taruh di atas. 6 kali 3 berapa? 18. Berarti dari 18 ke 20, sisanya 2. Pintar. Bisa ya sampai sini? Bagus. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Sebaliknya, ini lebih mudah nak. Ya. 2, 1/3. Lebih mudah. Biar kamu tidak lupa, tulis dulu nih. Penyebutnya sama. 3. Terus bagaimana Pak untuk pembilangnya? Ini kamu kali, hasil kalinya kamu tambah sama yang pembilang. 2 kali 3, 6. Ditambah 1, 7. Bisa? Penyebutnya sama 3, kemudian nyari pembilangnya kali tambah 2 kali 3, 6 ditambah 1, 7. Bisa? Lebih mudah ya. Nah, contoh yang kedua nak. 5/2/7 diubah ke pecahan biasa. Penyebut sama berarti 7. Pembilangnya kali tambah 5 kali 7, 35 ditambah 2, 37. Bisa?
Penyebutnya sama, pembilangnya 5 kali 7 ditambah 2, 37/7. Nah, untuk pecahan selanjutnya adalah dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Kalau pecahan biasa tadi yang kayak 1/2. Kalau desimal itu ada 0,-nya, 0,5. Cara merubahnya bagaimana? Perhatikan baik-baik contoh dari Bapak berikut ini. 2/5 kita ubah ke pecahan desimal. Caranya adalah penyebutnya dijadikan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, ya. Oke? 5 bisa dijadikan 10 nggak? 5 kali berapa yang hasilnya 10 ya? Bisa? Bisa. Kalau bisa jadikan 10. 5 kali berapa? Kali 2. Hasilnya 10. Kalau bawahnya kali 2, atasnya juga kali 2 pembilangnya. Sama. Kali 2. 2 kali 2. 4. Bagus. 2 kali 2, 4. Nah, 4 ini nanti yang bisa jadi desimal. Perhatikan penyebutnya 10. Penyebutnya 10, berarti di belakang koma cuma ada satu angka, yaitu angka yang ada di atasnya. 4, 0,4. Bisa? Kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 5/10. Ya, tadi penyebutnya dijadikan 10, 100, 1000 atau 10.000. Tapi di sini penyebutnya sudah 10. Bagaimana, Pak? Tinggal ditulis aja di sini, ya. Karena 10 di belakang koma harus ada satu angka, 0,5. Ada satu angka di belakang koma. Contoh lagi nih, biar kamu lebih paham lagi ya. 5/100. Ayo, bedanya apa sama yang di atas? Kalau yang di atas 10, kalau yang di bawah 100. Kalau 100 berarti di belakang koma harus ada 2 angka, ya. Cuma ada 5 aja, Pak. Bagaimana? Berarti sebelum angka 5 nanti ditambahin 0. 0,05, ya. Ada 2 angka di belakang koma, ya. Ini cara merubahnya ke desimalnya, ya. Jadi harus bisa dulu di sininya. 7/1000. Ayo, 7/1000 bagaimana? 1000. Berarti di belakang koma harus ada berapa angka? 3. Bagus. Cuma 7. Biar jadi 3 ditambahin nolnya 2. 0,007. Bisa? 3/4 kita jadikan pecahan desimal. Penyebutnya harus 10, 100, 1000 dan seterusnya. 10 bisa dibagi 4 nggak? Bisa jadi 10 nggak kira-kira? 4 kali berapa hasilnya 10 ya? Tidak bisa ya? Bagus. Kalau jadi 100 bisa nggak 4 kali berapa? Ya, 4 kali 25. Nah, 4 kali 25 hasilnya 100, ya. Kalau bawah dikali 25 penyebutnya, berarti pembilangnya juga harus dikali 25. 3 kali 25 berapa, nak? 3 kali 25. Yes, 75. Tinggal diubah ke desimalnya kalau penyebutnya sudah 10, 100 atau 1000, ya. 100. Berarti di belakang koma harus ada berapa angka? 2 angka. Bagus. Sudah ada 2 angka kan? Tinggal ditulis 0,75. Contoh terakhir ya, 9/8 kita jadikan pecahan desimal, ya. 8 bisa jadikan 10 penyebutnya? Tidak. 100 ada nggak perkalian 8 hasilnya 100? Tidak ada. Bagus. 1000 bisa? Iya, bisa. Dikali 125. Kalau penyebut kali 125, maka pembilangnya juga dikali 125. 9 kali 125 itu sama dengan 1125. Lihat, 1000. Berarti di belakang koma harus ada berapa angka, nak? 3. Bagus. Berarti nanti ini di belakang koma juga harus ada 3 angka. 1125. 3 angka, berarti di sini komanya. 1,125, ya. Bisa? Ini cara merubah dari pecahan biasa ke desimal. Selanjutnya kita balik dari desimal ke biasa, ya. 0,8.
caranya lebih mudah. Lebih mudah. Lihat. Di belakang koma ada angka berapa? 8, pintar. Tulis di atasnya 8. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka. Berarti kalau 1 angka di sini 10. Ya. Kalau 2 angka berapa? 100. Kalau sudah seperti ini, tinggal disederhanakan. Ya. Disederhanakan. Cara menyederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama, pembilang sama penyebut. Oke, sama-sama bagi 2 boleh. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Ya. Nih. Di sana. Nah, 0,03. Di belakang koma ada angka apa? Ada angka 0 dan 3. Tinggal tulis di atas. Nolnya tidak usah ditulis, nak. Tulis 3-nya saja. Ya, karena nolnya ada di depan 3. Oke? Nah, ini di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Ada 2 angka. Jadi penyebutnya 100. Bisa disederhanakan? Tidak bisa ternyata, nak. Ini tidak bisa dibagi-bagi lagi. Bisa, Pak, bagi 2. Ini bisa bagi 2, nak, tapi atas tidak bisa dibagi 2. Jadi tidak bisa disederhanakan. Karena prinsip menyederhanakan pecahan, penyebut dan pembilang dibagi dengan angka yang sama. Untuk pecahan selanjutnya adalah biasa ke persen dan persen ke biasa, ya. Ini mudah ya, sama prinsipnya dengan desimal tadi. Tapi kalau ke desimal, penyebutnya jadinya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Tapi kalau ke persen, dari biasa ya, dari biasa. Kalau ke persen, penyebutnya cuma bisa ke 100. Ya, per 100. Karena persen itu per 100. Kita masuk ke contoh. 1/2. Harus 100 di sini, ya. Oke, 2 kali berapa hasilnya 100? Kali 50. Atas juga dikali 50. 1 kali 50, 50. Jadinya berapa persen? 50%. Seperti itu, ya. 1/4. Nah, jadi kan 100 juga, nak. 4 kali berapa hasilnya 100? 4 kali 25. Atasnya juga kali 25. 1 kali 25, 25. Jadinya berapa persen? 25%. Ya. Contoh selanjutnya, ya. 3/8. Nah, Pak, 8 kali berapa ya biar jadi 100 ya? Nggak bisa ya? Caranya bagaimana? Nggak apa-apa, kamu jadikan 1000 dulu. Jadikan 1000 dulu. Biar jadi 1000 tadi 8 dikali 125. Atas juga dikali 125. 3 kali 125 adalah 375. Nah, dari sini baru kamu jadikan per 100. Biar jadi 100 dibagi 10. Atasnya juga dibagi 10. 375 dibagi 10 itu adalah 37,5. Jadi dalam bentuk persen 37,5%. Oke, sekarang kita balik dari persen ke biasa. Contoh 60%. Berarti 60%, 60 per 100, pinter. Ini sudah betul, nah, ini sudah pecahan biasa, ini sudah betul. Tapi kalau ada perintah atau di pilihan ganda tidak ada jawaban ini, berarti ini harus disederhanakan dulu, ya. Sederhana. Dibagi berapa? Pelan-pelan aja, tidak harus langsung dibagi 20 misalkan, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Bapak bagi 10 dulu. 60 bagi 10, 6. 100 bagi 10, 10. Masih bisa sederhana lagi? Coba lagi. Dibagi 2, Pak. Oke, 6 kali 2, 6 dibagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Nah, ini sudah paling sederhana.
Nanti pilihan gandanya bisa ini, jawabannya bisa ini, bisa ini. Ya, tergantung yang ada di pilihan ganda, kalau soalnya pilihan ganda. Oke, jadi prinsipnya tinggal disederhanakan. Sekali lagi ya, ini mudah. Maaf. 45%. Bapak tanya, kalau 45% berarti 45 per? Yes, 100 persen ya, per 100. Sudah seperti ini, tinggal sederhanakan saja. Dibagi 5 aja dulu, dibagi 5. 45 dibagi 5 berapa? 9, pintar. 100 bagi 5? 20. Nah, ini sudah paling sederhana. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bagus. Ini adalah bentuk yang terakhir, desimal ke persen maupun persen ke desimal. Ini lebih mudah ya. Insya Allah bisa kalian ya. 0,5. Dari sini jadikan pecahan biasa dulu. Kita ubah ke persen, paling ke biasa dulu. Berarti 5 per 10. Pintar. Persen berarti per 100. Nah, biar jadi 100, penyebutnya kita kali 10. Atas juga kali 10, karena bawahnya kali 10. 5 kali 10, 50. Berarti 50 per set. Bisa. 0,35. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 35 per 100. Ya, sudah per 100. Tinggal dirubah aja ke persen. 35%. Di sana? Oke. Lagi ya. 0,389 misalkan ini, ya. Lihat, jadikan pecahan biasa. Bilangan yang ada di sini taruh di atas 389, diletakkan di atasnya sini di pembilang. Bawahnya per berapa? Karena di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Sedangkan persen tadi per berapa? Per 100. Biar jadi per 100 dibagi 10. Atas juga bagi 10. Tinggal tarik komanya ke depan 1. 38,9. Bentuk persennya 38,9%. Bisa ya? Untuk yang terakhir yaitu kita ubah dari persen ke desimal. Persen ke desimal. Tadi desimal ke persen, sekarang persen ke desimal. 20%. 20 per 100. Nah, prinsipnya ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Baru kamu buat desimal. 20 per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. 0,20. Kalau nolnya ada di sini boleh ditulis atau tidak. Bisa juga kamu tulis 0,2. Ini sama ya. Ini sama kalau nolnya di belakang ya. Lagi dong. Iya, lagi. 55%. 55 per 100. Bisa langsung 55 per 100. Bisa langsung 0,55. 55 di belakang angka 2 angka, di belakang koma 2 angka. Contoh terakhir dari Bapak. 89,1%. Ya. 89,1 per 100. Pintar. Kalau tadi dibagi 10 nih, ya, biar jadi koma tadi itu dibagi 10. Sekarang biar komanya hilang, kamu kali 10. Bawahnya juga kali 10. 89,1 kali 10 itu 891. Ininya jadi 1000. Jadi bentuk desimalnya 0,891. Bagaimana anak-anak penjelasan dari Bapak? Panjang ternyata ya, ada banyak jenis pecahan ya. Nah, sebetulnya kamu sudah belajar pecahan ini dari kelas 3 ya. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan sekarang kelas 6 belajar pecahan lagi. Kenapa sih Pak pecahan terus? Karena dengan sering diulang, maka kamu akan semakin bisa. Mungkin yang di kelas sebelumnya masih belum paham, semoga saja makin paham lagi sekarang di kelas 6-nya ya. Oke? Nah, apapun itu, asalkan kamu sering ulang, asalkan kamu sering latih, insya Allah bisa. Contohnya,
Mungkin yang laki-laki suka tuh main Mobile Legend atau Free Fire mungkin ya. Yang awalnya kamu dulu awam atau nggak tahu tentang game itu, sekarang kamu jadi mahir kan main game itu. Kenapa? Karena kamu sering berlatih tentunya. Dan yang pasti karena kamu tekun dan senang terhadap game itu. Nah, untuk matematika, Bapak harap juga seperti itu. Sering berlatih dan sukai matematika. Insya Allah kamu bisa. Agar kamu lebih paham terhadap materi lagi, Bapak akan memberikan tugas. Simak tugas dari Bapak berikut ini. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan kita diskusi di grup belajar kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.